Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A Ahwat semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ika di Eskul BPI pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemberani. Nah, dari judulnya saja kita sudah menarik ya, anak-anak ya, tentang keberanian seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hari ini yang kita bahas ada dua, yaitu tentang Nabi Muhammad sendiri dan yang kedua tentang keberanian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua subbab ya di pertemuan kali ini. Kita langsung ke pembahasan yang pertama. Poin A yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah figur idola dalam segala hal yang Allah SWT anugerahkan untuk kita teladani. Rasulullah adalah manusia sempurna dan manusia istimewa, bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti ketika kita di akhirat kelak. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad adalah sifat pemberani. Jika ulangi lagi, bahwasanya salah satu keistimewaan. Kenapa di sini ditulis salah satu keistimewaan? Karena pada dasarnya Nabi Muhammad banyak sekali keistimewaannya. Yang dibahas kali ini yaitu tentang salah satu sifat dari keistimewaan Nabi Muhammad, yaitu sifat pemberani sesuai judulnya tadi. Nah, keberanian Rasulullah dalam kebaikan dan membela yang benar. Paham ya? Di poin A kita hanya membaca saja, pengetahuan saja, kita meneladani Rasulullah. Seperti itu ya. Oke, next kita ke pembahasan yang kedua, yaitu keberanian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bawah ini beberapa keberanian yang dimiliki Rasulullah. Pada dasarnya banyak sekali keberanian yang beliau teladani, yang patut kita teladani dari Nabi Muhammad. Tapi di sini ada beberapa ya, kita bahas beberapa saja. Yang pertama, keberanian yang pertama dari Nabi Muhammad, yang pertama itu keberanian Nabi Muhammad saat kecil yang ditinggal ayah dan ibunya. Meski tidak punya orang tua, Rasulullah sejak kecil tidak cengeng, tidak nakal, dan tetap menjadi anak yang percaya diri. Begitupun setelah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib meninggal, keberaniannya tetap terjaga. Intinya, meskipun sebatang kara, meskipun ayah dan ibunya Rasulullah meninggal, dan ditinggalkan oleh orang-orang yang paling disenanginya, yang mengayominya, dia tetap berani. Seperti itu, tidak cengeng, tidak nakal, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit jahil ke temannya, tidak seperti itu ya Muhammad kecil. Oke, keberanian Nabi Muhammad yang kedua yaitu saat tinggal bersama Halimah ketika ditemui malaikat untuk dibersihkan isi hatinya atau dibelah dadanya. Nah, ini sebenarnya ada cerita khusus ya ketika Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Itu ada ceritanya khusus. Kalau diceritakan sekarang, nanti tidak akan cukup waktunya. Seperti itu ya, mungkin next ketika BPI yang akan datang, kita akan banyak bercerita-cerita seperti ini ya. Terus keberanian Nabi yang ketiga, yaitu keberanian menjadi pengembala kambing ketika masih usia kecil.
untuk membantu kehidupan pamannya. Nabi Muhammad SAW pemberani dan mandiri dari bekerja menggembala kambing itu, Nabi mendapat upah makanan yang beliau bawa pulang untuk makan bersama anak-anak pamannya, yaitu Abu Thalib. Subhanallah, sangat mulia sekali ya Nabi Muhammad. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan juga orang lain yang di sini adalah anak-anak dari pamannya tersebut. Itu. Keberanian Nabi Muhammad yang keempat di sini disebutkan. Ketika saat terjadi perang Fijar, yaitu perang antara kabilah di Makkah. Meski masih belia, masih muda, Nabi Muhammad ikut serta membantu, ya, membantu pasukan yang baik dengan bertugas mengambilkan anak panah untuk para pasukan yang berperang. Jadi meskipun masih belia, masih kecil, ikut andil Nabi Muhammad itu mengambilkan anak panahnya. Nah, itu juga sudah membantu ya keberaniannya. Nah, sekarang kita keberanian yang kelima, yaitu keberanian dalam menyampaikan ide atau pendapat saat renovasi Ka'bah yang rusak. Nah, itu ya. Saat itu terjadi pertikaian antara suku tentang siapa yang berhak memasang Hajar Aswad. Tahu ya Hajar Aswad? Oke. Atas usul Nabi Muhammad, semua selesai. Tidak ada pertikaian karena semua kabilah berperan dalam pemasangan Hajar Aswad tersebut, yaitu semua kabilah mengirimkan perwakilannya dan bersama-sama mengusung Hajar Aswad itu. Sangat indah sekali ya, Nabi Muhammad sudah bisa mengeluarkan ide-idenya sehingga tidak terjadi pertikaian antar kabilah ya dalam penentuan renovasi Ka'bah. Oke, lanjut ya. Next keberanian Nabi Muhammad yang keenam, yaitu saat mudanya Nabi Muhammad SAW berani berbeda dengan yang lainnya. Nah, situ ya. Saat teman-temannya yang lain suka mabuk, judi, maksiat, Nabi Muhammad berani untuk tidak mengikuti perilaku temannya tersebut. Nah, karena Nabi Muhammad tahu itu adalah perbuatan yang negatif, yang dilarang sama Allah. Karena Nabi Muhammad juga mengetahui mana yang baik dan benar dan mana yang tidak benar, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tidak ikut-ikutan sama temannya, seperti itu. Oke, next, keberanian Nabi Muhammad yang ketujuh, yaitu berani berhari-hari menyendiri di Gua Hiro untuk mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapat pertolongan karena melihat kondisi masyarakat Makkah yang jahiliyah waktu itu yang suka mabuk, judi, merampok, menyembah berhala, dan kejahilian yang lainnya. Nah, seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad melihat tingkah kejahiliannya, mabuk dan yang lainnya. Akhirnya Nabi Muhammad uzlah, menyendiri di Gua Hiro. Nah, seperti itu. Terus keberanian Nabi yang kedelapan, yaitu keberanian dalam berdakwah, menunjukkan kebenaran meski sendiri. Nah, ini yang digarisbawahi. Anak-anak, kita jangan takut dengan kebenaran. Kita harus menegakkan kebenaran meskipun kita hanya sendiri, seperti itu. Ya. Meski dicaci, dilempari batu, diperangi, Nabi tidak pernah gentar, tidak mundur, tidak lari dari perintah Allah dan siap dengan segala resiko. Seperti itu ya. Nabi Muhammad, subhanallah. Semoga Nabi Muhammad semoga kita bisa menteladani Nabi Muhammad ya anak-anak ya. Yang kesembilan, keberanian Nabi Muhammad, yaitu keberanian hijrah ke Madinah, menempuh perjalanan yang jauh, penuh ancaman dari orang kafir, hingga sembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar dan akhirnya selamat sampai di Madinah. Seperti itu ya. Terus keberanian lagi dari Nabi Muhammad yang ke-10, yaitu keberanian menghadapi cacian, makian, kebencian, permusuhan, dan serangan orang-orang kafir. Seperti itu. Terus yang ke-11, keberanian untuk memaafkan orang-orang yang pernah mencela,
Nah, ini eee, sangat sulit mungkin bagi, kita semuanya ya, kalau kita sudah dizolimi seseorang, kita sudah, apa, disakiti orang lain, mungkin, seketika, "Wah, awas nih," seperti itu ya, "aku tidak akan memaafkan." Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad adalah berani memaafkan meskipun beliau disakiti, dicaci, dilemparin batu, banyak, itu ya, perlakuan kepada Nabi Muhammad, tapi beliau berani memaafkan orang-orang yang pernah mencelakakan dan memusuhinya. Bahkan banyak orang-orang yang awalnya tidak menyukai Nabi Muhammad, setelah melihat akhlak beliau dan para sahabat, kemudian mereka masuk Islam. Nah, seperti itu ya. Setelah masuk Islam, semua kesalahannya dimaafkan dan diberikan kesempatan untuk meraih kemuliaan berjuang bersamanya. Nah, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad begitu hebat memiliki keberanian seperti itu, anak-anak? Nah, ini jawabannya ya. Rasulullah SAW memiliki keyakinan selama selama kebaikan dan kebenaran harus dibela dan ditegakkan. Nah, di sini dijelaskan, intinya kita jangan takut dengan keberanian. Kita takutnya kalau kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf ke orang tersebut. Nah, seperti itu ya. Meskipun kita itu benar, jangan mundur gitu, jangan ikut-ikutan teman yang lain, terus sama temannya digini, ih ini, gini, terus kalian nurut, padahal temannya itu salah, seperti itu. Kalian harus berani membela kalau itu benar, seperti itu ya anak-anak ya. Nah ini, bukan karena untuk dibantu banyak orang atau dipuji orang. Nah ini yang digarisbawahi. Kita melakukan kebenaran bukan karena untuk dibantu. Wah, aku ini nih, ini itu si A mah anaknya gini ya. Oh iya, ini mencari teman, mencari pembelaan kepada teman itu yang tidak boleh. Atau dipingin dipuji orang lain, itu juga tidak boleh. Tetapi satu intinya, agar mendapat ridho Allah. Ini sudah pernah kita bahas ya tentang mendapat ridho Allah. Niat kita ikhlas seperti itu. Next, kamu juga bisa ya menerapkan keberanian seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad meskipun tidak sempurna. Pada dasarnya kita semuanya tidak ada yang sempurna. Sempurnaan hanya milik Nabi Muhammad ya. Seperti menyampaikan contohnya yang meneladani, seperti menyampaikan pada teman agar tidak menyontek, itu juga sudah kebenaran, betul ya. Eh, Meneladani dari keberanian Nabi Muhammad ya. Terus berani menolak ajakan teman yang tidak baik. Nah, yang tadi Bu Ika sempat bahas di awal, contohnya, ih jangan ditemani tuh si A karena si A mah seperti ini. Padahal kita nggak tahu ya anak si A itu apakah dia berat seperti itu baik atau tidak. Kita nggak tahu. Kita tidak berhak menghakimi teman dan tidak yang digarisbawahi kita berani menolak ajakan yang tidak baik. Baik itu dari teman, baik itu dari keluarga, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Next ya anak-anak ya. Gimana semoga anak-anak masih semangat ya. Oke, sekarang ini ada sebagai wawasan, sebagai tambahan saja. Jika akan membacakan ya. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak bersikap lemah dan bersedih hati. Asalkan kita benar-benar berdiri di atas landasan iman, setiap muslim seharusnya memiliki jiwa besar atau berani, atau perasaan unggul yang harus dipegang teguh dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, di bawah ini Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 139 untuk tidak bersikap lemah. Intinya harus bersikap kuat ya. Bu Ika akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Shadaqallahul adzim. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita harus memiliki sikap yang kuat, jangan lemah. Sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit ke orang lain, seperti itu ya. Kita harus mencari dulu kebenarannya semuanya. Oke, nah ini di bawah ini ada kisah inspiratif sebagai tambahan pengetahuan juga. Wika akan membacakan, ini adalah kisah inspiratif dari sosok beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa hijrah, seseorang dari Bani Hashim yang bernama Rukanah, ia adalah seorang pengembala kambing lembah Idom dan seorang musyrik. Rukanah adalah seorang yang berbadan besar, sangat kuat dan bengis. Ia sangat ditakuti oleh banyak orang. Tidak seorang pun pernah mengalahkannya dalam hal bergulat karena badannya yang besar dan kuat. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk pergi ke lembah Idom tersebut. Di sana, beliau berjumpa dengan Rukanah. Melihat kedatangan Nabi, Rukanah langsung bangkit dan menghampiri beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, engkaulah yang telah menghina Tuhan-Tuhan kami, Lata dan Uzza," kata Rukanah. "Engkau berkata Tuhanmu maha perkasa dan maha bijaksana. Sekarang memohonlah kepada Tuhanmu yang maha perkasa untuk menyelamatkanmu dariku," kata Rukanah kembali. "Aku tantang kau untuk beradu gulat denganku. Jika kau sanggup mengalahkanku, akan kuberi kau 10 ekor kambingku." Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak gentar dengan tantangan Rukanah. Dengan cepat dan ia menjawab tantangan itu. "Baiklah, jika itu kehendakmu," jawab Nabi Muhammad. Sebelum pergulatan dimulai, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah SWT yang maha perkasa dan maha melindungi. Beliau memohon perlindungan Allah agar bisa mengalahkan Rukanah. Demikian pula Rukanah, ia berdoa kepada Lata dan Uzza. Kemudian pertandingan pun dimulai. Nabi Muhammad menarik kaki Rukanah dan membuatnya terjatuh. Hanya dalam tempo sekejap saja, Nabi Muhammad berhasil mengalahkan Rukanah. Rukanah terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya. Ia tidak percaya ada orang yang bisa mengalahkannya. Selama ini, tak ada satu pun manusia yang mampu mengalahkannya. Anggapan Rukanah karena merasa tidak puas sudah dikalahkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Rukanah meminta kepada Nabi Muhammad untuk bergulat lagi dengannya. Ia berseru, "Mari kita ulangi lagi dan kita lihat siapa juaranya." Nabi pun menerima tantangan kedua itu dengan berani dan mereka bergulat lagi. Dalam pergulatan yang kedua ini, kemenangan kembali berhasil diraih Nabi Muhammad SAW yang bergulat dengan lindungan Allah. Nabi menjatuhkan Rukanah ke atas tanah dan menduduki dadanya. Setelah pertandingan selesai, Nabi Muhammad mengajak Rukanah untuk memeluk Islam. Namun Rukanah menolaknya. Dengan perasaan kecewa, Nabi Muhammad akhirnya kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, para sahabat Nabi telah menantinya dengan perasaan cemas. Khawatir, takut jangan-jangan nanti Nabi Muhammad diapa-apakan nih sama Rukanah dan rakyatnya seperti itu. Mereka takut hal yang buruk menimpa sang Nabi, karena lembah Idom adalah tempat yang dihindari orang, ditakuti orang, karena ada seorang Rukanah yang kuat dan bengis tersebut. Melihat Nabi Muhammad SAW pulang dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun, para sahabat pun merasa lega sekali. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang telah dialaminya dengan Rukanah. Setelah itu,
Beliau berkata kepada para sahabatnya sambil tersenyum, "Bukankah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman untuk melindungiku?" Nah, anak-anak, kisah teladan ini menunjukkan sebuah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keberanian yang timbul karena didasari pada sebuah keyakinan dan kepercayaan yang utuh terhadap perlindungan Allah. Makanya anak-anak, di setiap kegiatan kita, sebelum mulai kegiatan, kita usahakan, kita mendoakan semuanya, semoga mendapat perlindungan dari Allah, mendapat ridhonya Allah, mendapat rahmatnya Allah, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu anak-anak ya. Nah, mungkin hanya itu anak-anak yang dapat Bu Ika sampaikan hari ini di pertemuan BPI ke-7 hari ini. Semoga anak-anak, bahkan Bu Ika, bahkan yang lainnya bisa mengambil pelajaran, bisa meneladani keberanian sosok Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti. Karena hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat di yaumul kelak nanti kepada para umatnya. Mungkin itu anak-anak, kurang lebihnya Bu Ika mohon maaf bila ada tutur kata Bu Ika yang salah, apabila ada yang kurang berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.